Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya sudah jelas. Lalu kecil gimana? Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Sebelum kita meneruskan kajian, kita baca surat Al-Fatihah, tawasul ya, terutama untuk Syekh Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Syekh mohon maaf, suaranya kecil ya. Iya, Kak. Iya, Ustazah. Kecil ya. Kurang jelas. Sudah jelas apa masih kecil? Sudah jelas. Lumayan. Bapak Ibu, sebelum kita meneruskan ya, kita baca nadomannya terlebih dahulu ya. Teks. Sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti. Maliki Ahmadur Maliki Musalliyan ala Nabil Mustafa wa alihi Mustaqbilina syarah wasta'inullah fi alfiyya maqasidu Iha ya tuqribu Ini pakai lagu yang mana ya? Batak tadi ridam bi ghairi dan alfiyata b'imuati wa huwa bisa berha'un tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi hibatin wa firahi wa lahu fi darajatil akhirah Salamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun wahiduhu wal qawlu am wa jamatun biha kalam bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tanwizi kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa aqbilan nafi'a
siwahuma harfuha wa Nafi wal fi'l mudhari'un lakin Langkang ika ya syam. Wa madiyal af'ali bitamyiz waslim min nuni fi'lal amri in amrun kuhim. Wal amru lam takulin nuni mahal fihi wasmun mahfusah wa hayyahal. Ya. Siapa punya HP ini? banting aja gak apa-apa, gratis. Ya aku gitu. Aku ngerti baru. Klik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review sebentar ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membahas tentang lafadz, qaul, kalimat, kalim, dan kalam ya. Nah, yang pertama itu, ini saya balik ya. Maksudnya pembahasannya yang diakhirkan sama ini. Yang pertama itu kalimat. Dengar ya? Suaranya jelas nggak ya? Jelas Ustazah. Jelas ya. Yang pertama itu kan kemarin kita bahas ada kalimat, ya istilah kalimat. Kalimat itu susunan dari huruf ya, yang membentuk suatu kata. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kata itu disebut kalimat ya. Nah, kalimat itu kata yang menunjukkan tunggal, satu. Ya. Kalimat sendiri ada tiga, ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat harf. Nah, kalau satu huruf aslinya harf ya, tapi kalau banyak huruf biasanya tapi kita bahasnya apa? Pakainya langsung huruf ya. Yang pertama kalimat isim itu kalimat yang memiliki makna namun tidak disertai waktu. Contohnya saubun, baju, kemudian apa lagi? Kitabun, daftarun, qalamun, pokoknya menunjukkan ini ya, memiliki suatu makna tapi tidak disertai dengan waktu. Nah, kemudian ada kalimat fi'il. Ya. Kalimat fi'il itu memiliki makna tapi disertai dengan waktu. Nah, contohnya zahaba sudah pergi, yazhabu sedang pergi atau akan pergi, idhab pergilah. Nah, itu ada unsur waktunya ya. Kemudian yang terakhir itu haruf atau huruf. Kalimat huruf kata yang tidak menunjukkan makna untuk dirinya sendiri, tapi hanya menunjukkan makna untuk yang lainnya. Jadi dia kalau sendirian itu tidak bermakna lengkap ya, harus disandingkan dengan kata lain, baru bisa bermakna sempurna. Misalnya di dalam apa harus disandingkan dengan kata yang lainnya, baru bermakna memiliki arti lengkap gitu ya. Contohnya fil bustani di kebun, fil madrasah di sekolah, seperti itu ya. Itu kalimat. Jadi kalimat itu menunjukkan kata tunggal. Kalau kalim itu susunan dari 3 kalimat atau lebih. Baik dapat dipahami atau tidak, atau belum. Ya. Kalau kalimatnya itu tersusun 3 lebih, maka disebut kalim. Baik itu bisa dipahami seperti qoma zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Itu sudah disebut kalim. Kenapa? Karena terdiri dari 3 kalimat dan bisa dipahami. Atau belum bisa dipahami tapi sudah tersusun 3 kalimat, itu bisa disebut dengan kalim. Ya. Contohnya in qoma zaidun, jika Zaid berdiri, itu kan belum bisa dipahami ya, dengan sempurna. Tapi sudah tersusun dari 3 kalimat ya. In itu kalimat huruf, qoma itu kalimat fi'il, zaitun kalimat isim. Ini sudah disebut dengan kalim. Nah, kemudian yang terakhir itu kalam ya. Kalam itu lafadz yang berfaedah atau dapat dipahami oleh pendengarnya. Susunannya itu terdiri dari 2 kalimat. Jadi tidak bisa 1 kalimat saja. Kalau hanya 1 kalimat belum disebut kalam. Ya. Baik itu terdiri dari isim-isim atau fi'il isim. Yang
contohnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Zaidun isim, qa'imun isim. Atau qama Zaidun, Zaid sudah berdiri. Maka susunan ini disebut dengan kalam, ya. Tapi belum bisa disebut kalim. Kenapa? Karena masih tersusun dari 2 kalimat saja. Nah, baik kalimat, kalim maupun kalam itu disebut juga dengan qaul atau lafaz. Ya, jadi qaul dan lafaz itu bersifat umum. Bersifat umum. Nah, itu pembahasan yang kemarin. Nah, kita akan membahas sekarang insya Allah tentang ciri-ciri dari kalimat isim. Ciri-ciri dari kalimat isim. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa mustadin bil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa mustadin bil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizul hasal. Ini bab tentang ciri-ciri kalimat isim. Ada 5 ya. Yang pertama dibaca jar, yang kedua tanwin, yang ketiga menerima nida. Nida itu panggilan ya, misalnya ya Zaitu. Wahai Zaid, berarti Zaid pasti kalimat isim karena menerima tidak, huruf tidak panggilan. Kemudian menerima al-madrasatu, al-kitabu, al-Qur'anu, itu kalimat isim. Kemudian musnad. Musnad di sini maksudnya musnad ilaih ya. Musnad ilaih itu kata yang menjadi subjek. Bisa berupa mubtada, berupa fa'il, yaitu fa'il, atau kata yang disandarkan kepada kalimat lain. Misalnya mudhof gitu ya. Mudhof. Misalnya kitab Zaidin, kitabnya Zaid. Ya. Idhofah itu kan gabungan dari 2 kata. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, mudhof itu pasti kalimat isim. Nah, tadi jar, tanwin, nida, al, dan musnad. Lil ismi tamyizun hasal itu menjadi pembeda bagi kalimat isim. Ya, pembeda bagi kalimat isim, pembeda dari kalimat fi'il dan kalimat harf atau huruf. Ya. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Aqil. Zakaral musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal bait alamatil ismi. Musannif, yakni Imam Ibnu Malik, menyebutkan rahimahullah ta'ala di dalam baitnya tanda-tanda kalimat isim. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah hatam ini ya, sudah belajar sama Ustadz yang ada di sekolah bahasa Arab ini. Tadi saya sebutkan alamatil ismi. Kenapa kok ti? Padahal alamatil ismi ini kan jadi maf'ul ya. Biasanya maf'ul itu tandanya fathah, tapi kok ini kasroh. Karena alamat ini kan isim jamak mu'annas salim. Dia tanda nasabnya dengan kasroh. Makanya dzakarul musannif fi hadzal bait alamatil ismi. Tanda-tanda isim apa? Tadi ya, faminha al-jarru. Di antaranya adalah dibaca jar. Dibaca jar. Baca jar biasanya kita menyebutnya jar. Wa huwa yashmalu al-jarra bil harfi wal idhofah wat tabaiyati. Nah, dibaca jar ini mencakup jarnya sebab kemasukan huruf jar ya, atau menjadi idhofah atau diidhofahkan, yakni menjadi mudhof ilaih, atau dia menjadi tapi. Tapi itu
kata yang mengikuti kata sebelumnya, baik itu menjadi taukid, ya, badal, naat, atau kata satunya ada 4 kan tapi itu taukid, badal, atof, ya, atof, taukid, badal, sama naat. Pokoknya kalau dibaca jer, berarti dia menjadi tanda kalau kalimat itu adalah kalimat isim. Contohnya nahu marartu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Aku bertemu dengan pelayannya Zaid yang mulia. Fal ghulamu majrurun bil harfi. Kata gulam di sini dibaca jarnya sebab kemasukan harful jar, yakni ba. Di ghulami Zaidin. Berarti gulam ini kalimat isim. Kenapa? Karena kemasukan harful jar. Dibaca jar dengan tanda kemasukan harful jar. Wa Zaidun majrurun bil idhofah. Sedangkan kalimat Zaid, kata Zaid ini dibaca jarnya sebab diidhofahkan, yakni menjadi mudhof ilaih. Ya. Menjadi mudhof ilaih dari kata gulam. Pelayannya Zaid. Mudhof ilaih selamanya dibaca jar. Maka Zaidin ini pasti kalimat isim. Kemudian wal fadilu majrurun bit tabaiyah, sedangkan al fadil dibaca jar sebab menjadi tabi atau mengikuti kata sebelumnya. Ini Zaid ya. Dia jadi sifat atau naat. Naat itu mengikuti i'rabnya mengikuti kata sebelumnya, man'utnya. Kalau karena man'utnya ini dibaca jar, maka dia dibaca jar. Nah, dibaca jarnya ini menjadi tanda kalau dia kalimat isim. Wa huwa ashmalu min qawli ghairihi bi harfil jarri. Ya. Kata-kata musannif, ya ini Imam Ibnu Malik itu dengan kata bil jarri itu ya. Tanda kalimat isim itu dengan tanda dibaca jar itu lebih mencakup dari ucapan orang lain atau pendapat yang lainnya. Kenapa? Karena pendapat yang lainnya itu mengatakan tanda isim itu dengan kemasukan huruf jar. Nah, itu belum mencakup. Tapi kalau dengan kata-kata al-jarru itu sudah mencakup semuanya. Di anna hadza la yatanawal jarra bil idhofah wal jarra bit tabaiyah. Karena kalau menggunakan kata harful jar, tanda kalimat isim itu memasukkan harful jar, itu tidak mencakup jar sebab idhofah dan sebab tabi. Gitu. Ya, makanya Imam Ibnu Malik ini sudah dengan kata-kata bil jari sudah mencakup jarnya karena idhofah atau karena tabi. Ya. Itu tanda yang pertama, dibaca jar, bil jari. Tanda yang kedua, wa minha at-tanwin. Tanda atau ciri daripada kalimat isim adalah tanwin. Ada tanwinnya. Tanwin sependek kita ketahui itu kan pokoknya kalau ada tanwin itu bisa fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhamma tanwin. Pokoknya kalau ada tanwinnya berarti itu kalimat isim. Kitabun, qalamun, daftarun, maktabun, apalagi. Pokoknya ada tanwin-tanwinnya itu berarti kalimat isim ya. Imam Ibnu Aqil ini menjelaskan ternyata tanwin itu banyak macamnya. Wa huwa ala sittati aqsamin. Tanwin ini ada 6 macam. Yang pertama, tanwinut tamkini. Namanya tanwin tamkin. Tanwin itu apa? Wa huwa lahiqul asma'il mu'rabah. Tanwin yang terdapat pada kalimat isim yang mu'rab. Kalimat isim mu'rab itu apa? Kalimat isim yang dia itu huruf akhirnya akan berubah-ubah sesuai i'rabnya ya. Kalau rofa ya kadang dibaca itu baik itu tanda i'rabnya itu dengan harokat atau huruf ya. Mungkin sudah Bapak Ibu sudah belajar ya, ada tanda asli i'rab itu ada 4 ya. Rofa, rofa dhammah, nasab fathah, jar kasroh, jazm sukun. Ya ini isim mu'rab ya. Contohnya zaidin, kazaitin. Seperti lafaz zaidin. Zaidin, zaitun, zaitan,
tanwin di situ, tanwinnya namanya tanwin tamkin. Wa rajulin, dan kata rajulin, rajulin, rajulun, rajulan, tanwinnya di situ namanya tanwin tamkin. Illa, ya, illa jam'il muannatsis salim, kecuali isim jamak muannas salim. Tanwin yang terdapat pada isim jamak muannas salim bukan dinamakan tanwin tamkin. Contohnya muslimatin. Tin di sini bukan tanwin tamkin, ya. Meskipun beliau ini juga mu'rab. Wa illa nahwu jawarin wa qawashin, dan kecuali contoh kata jawarin wa qawashin. Nah, tanwin di sini bukan namanya tanwin tamkin. Nah, terus tanwin apa? Wa sayati hukmuhuma, dan hukumnya itu akan dijelaskan nanti, ya. Yang kedua, tanwin tangkiri. Tanwin tangkir. Tadi yang pertama tanwin tamkin, yang kedua tanwin tangkir. Wa huwa lahiqul lil asma'il madaniyah farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Tanwin yang terdapat pada kalimat isim mabni. Kalau isim mabni itu huruf akhirnya sama, ya, tidak berubah-ubah seperti mu'rab. Baik ketika menjadi rofa, nasab, jar, itu sama, ya. Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Untuk membedakan antara ma'rifat dan nakirohnya. Ma'rifat itu tertentu, ya, apa namanya, jelas, ya. Kalau nakiroh masih umum kata-katanya. Contoh marartu bisibawaihi wa sibawaihin akhara. Aku bertemu dengan sibawah dan sibawah yang lainnya. Berarti sibawah, ya, tanwin di sini adalah tanwin tangkir, ya, untuk menunjukkan nakiroh. Itu tanwin tangkir, ya. Kemudian yang ketiga tanwin muqabalah. Wa tanwinul muqabalah. Muqabalah itu pembanding. Tanwin muqabalah itu apa? Allah yaquli jam'il muannatsis salim. Tanwin yang terdapat pada isim jamak muannas salim, ya. Isim jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim itu apa? Isim yang menunjukkan perempuan lebih berjumlah lebih dari 2. Contoh muslimatin, wanita-wanita muslim. Dari kata muslimatun, muslimatani, muslimatun. Tanwin di sini namanya tanwin muqabalah. Kenapa dinamakan tanwin muqabalah? Fa innahu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkharis salim. Karena dia menjadi pembanding nunnya jamak pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan apa namanya? Yang menunjukkan lebih dari 2 dan menunjukkan laki-laki, ya. Contoh muslimuna, muslimina. Lah, nunnya di sini kan kelihatan, ya. Lah, apa namanya? Untuk membandingkan sebagai perbandingan. Kalau mudzakkar salim ada nunnya di sini, kalau muannas salim ada tanwinnya di sini. Tanwinnya disebut tanwin muqabalah. Kemudian yang keempat, ya, wa tanwinul iwadi. Tanwin iwad. Tanwin iwad, tanwin pengganti. Tanwin pengganti ini, tanwin iwad, ternyata ada banyak jenisnya. Wa huwa ala salasati aqsamin. Tanwin iwad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, iwadun an jumlatin. Iwad pengganti dari jumlah. Jumlah itu kalimat yang sempurna, ya. Seperti kalam. Wa huwa alladzi yalhaqu id iwadun an jumlatin takunu ba'dahu. Tanwin iwad anil jumlah itu apa? Yakni tanwin yang terdapat pada kata id, yang mana tanwin itu sebagai pengganti dari jumlah yang jatuh setelahnya.
Seperti firman Allah, ya, wa antum hina idin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat. Ya. Nah, hina idin di sini ternyata tanwinnya ini itu menggantikan jumlah yang dibuang. Apa yang dibuang ini? Ai hina id balawatir ruhul qulqul. yakni ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan. Ini ya. Surat Allah. Fahudifa balaghatir ruhul fulkum wa utiya bitanwini iwadun anhu. Ketika kata atau jumlah ya, jumlah balaghatir ruhul fulkum ini dibuang, didatangkanlah tanwin sebagai penggantinya. Makanya di sini aslinya hina ya, hina id balaghatir ruhul fulkum, jadi hina idin. Tanwinnya ini disebut tanwin iwad an jumlah. Ini banyak ya. Biasanya hina idin. Berarti itu ada jumlah yang dibuang untuk meringkas kalimat. Wa qismun yakunu iwadun an ismin. Bagian yang kedua adalah pengganti dari isim. Kalau tadi pengganti dari jumlah ya. Ini cuma kalimat kata. Kalau tadi kalimat lengkap yang dibuang, sekarang hanya satu kata yang dibuang, yakni kalimat isim. Wa huwal lahiqu li kullin iwadun amma tudhafu ilaihi. Tanwin iwad an isim. Isim ini adalah tanwin yang terdapat pada kata kullun sebagai ganti dari lafaz yang diidhofahkan padanya. Contohnya, kullun qaimun. Semuanya itu berdiri. Nah, tanwin di sini adalah tanwin iwad. Iwad an ismin. Kenapa iwad an ismin? Karena ada kata yang dibuang ini ya. Ai kullu insanin qaimun. Yakni semua manusia itu berdiri. Semua orang itu berdiri. Fahudifa insanun. Fahudifa insanin. Insanun. Fahudifa insanun. Maka ketika lafaz insanun itu dibuang, wa utiya bitanwini iwadun anhu. Didatangkanlah tanwin ya. Iwadun anhu sebagai pengganti darinya itu, dari insan itu. Jadi kalau ada kulun barang itu berarti mungkin ada yang dibuang di situ kata-katanya. Ini semuanya kulun qaimun. Itu namanya tanwin iwad ya. Yang ketiga, wa qismun yakunu iwadun an harfin. Bagian yang ketiga, tanwin pengganti dari huruf ya, harf. Wa huwal lahiqu li jawarin wa ghawashin. Yakni tanwin yang terdapat pada lafaz jawarin wa ghawashin. Wa nahwihi dan semisalnya. Jadi ya, raf'an wa jarron, baik ketika dibaca rofa atau jar. Itu sama-sama jawarin. Washin, tanwinnya di situ adalah tanwin iwad an harf. Nah, huruf apa yang dibuang? Ini contohnya haula ijawarin. Itu mereka itu adalah haula ijawarin. Kalau dibaca jawarin itu adalah perahu ya. Mereka itu adalah perahu-perahu. Itu adalah perahu-perahu. Wa marartu bijawarin, aku bertemu perahu-perahu atau berjumpa melewati para perahu-perahu. Nah ini baik dibaca rofa, haula ijawarin, jawarin di sini kan dia kedudukannya menjadi khobar ya. Khobar dibaca rofa, tapi dia di sini tanwin, kasrotan ya. Nah ini
tanwinnya di sini adalah tanwin iwad. Iwad an harf. Nah, ini juga bijawarin. Ketika dibaca jar itu juga tanwinnya adalah tanwin iwad. Fahu difatil ya wa udiyati tanwini iwadun an. Nah, ternyata yang dibuang adalah al-ya. Ya-nya dibuang dan digantikan dengan tanwin sebagai ganti dari ya itu. Nah, jadi aslinya jawari gitu ya. Ya-nya dibuang diganti dengan tanwin jawarin. Wawashi jadi wawashin. Itu tanwinnya adalah tanwin iwadun an harfin. Selanjutnya nomor 5 ya ini. Wa tanwinut tarannum. Tanwin tarannum. Tanwin tarannum. Tanwin tarannum itu apa? Wa wallahi kulli qawafi al-mutlaqah bi harfi indin. Tanwin yang terdapat pada ujung syair ya. Ujung syair. Qafiyah itu kan ujung-ujung syair atau bait. Al-mutlaqah yang dimutlakan dengan huruf ilat. Huruf ilat ada 3 ya, alif, wawu, ya. Kaqaulihi seperti ucapannya syair aqillil nauma ma'adila wal itaban wa quli in asabatu laqad asaban. Bersedikitlah dalam mencela Adila, wahai Adila, wahai perempuan Adila namanya. Wal itaba, dan bersedikitlah dalam mencela. Sama ya, itab sama laum itu mencela. Atau ya mencela. Wa quli, dan katakanlah wahai perempuan, in asabatu, jika aku benar, laqad asaban. Maka sungguh benar ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan adalah laqad asaban. Nah, tanwin di sini disebut tanwin tarannum sebagai agar untuk memperindah suatu syair atau suatu kalimat. Padahal ya asoba di sini adalah kalimat fiil. Kok kemasukan tanwin? Ini ya nanti akan kita bahas ya. Tanwinnya di sini adalah tanwin litaronnum. Baji abit tanwini badalan minal alif di ajrit taronnum. Pengganti dari alif, seharusnya kan asoba gitu aja ya. Nah, itu di tanwin sekalian. Tanwinnya disebut tanwin taronnum. Wa kaqaulihi, dan contoh lainnya tanwin tarannum itu azifat tarahulu khairu annarikabana lamma tazulla birihalina wa ka'an qadin. Nah, ini syair ya, syair yang terdapat pada diwan atau kitabnya siapa tadi itu An-Nabirah Az-Zibyani. Namanya An-Nabirah Az-Zibyani, itu ahli syair. Dia membuat suatu syair ketika dia mau merantau. Kalau mau merantau kan pasti sedih ya, karena meninggalkan kampung halamannya. Ya, azifat tarahul, perjalanan atau keberangkatan ya, itu sudah dekat. Wairaan narika banalam tazun, padahal ya meskipun kendaraan kita itu belum berangkat ya. Kiri halina dengan kendaraan kita. Jadi saking sedihnya itu, padahal belum berangkat, seakan-akan ya itu sudah berangkat. Saking sedihnya mau merantau. Wakaan qadim, seakan-akan kita sudah berpisah, padahal belum. Wakaan qadim ini ai wakaan faraqtu. Wakaan faraqtu. Seakan-akan aku sudah berpisah. Padahal masih mau berangkat, tapi sudah sedihnya minta ampun ya kalau sudah mau berangkat kemana gitu ya, meninggalkan kamu.
Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan adalah lafadz wakaan kodin. Wakaan kodin. Nah, di sini nunnya di sini itu kan aslinya kan tanwin juga ya, tanwin atau nun. Tanwin itu apa sih? Tanwin itu kan suara bunyi nun mati di akhir kata. Jadi tidak ditulis kasroh tanwinnya, tapi langsung ditulis nunnya itu dijaharkan ya, diperlihatkan. Padahal qad itu adalah harf, tapi dia dikasih nun di sini ya, tanwin di sini. Nah ini apa? Litaronnum, untuk memperindah bait atau syair qafiyah ini biar bersajak bagus gitu ya. Nah ini kok bisa masuk ke huruf, padahal kan tanwin itu salah satu cirinya isim. Nah, nanti akan dijelaskan juga sama Ibnu Aqil. Nah, kemudian selain tarannum ada tanwin ghali. Tanwin ghali asbatahul Akhfash, yang menetapkan adalah Imam Al-Akhfash. Wa huwa alladhi yalhaqul qafi al-muqayyadah. Yang terdapat pada qafiyah juga, tapi yang dibatasi. Kaqaulihi, seperti ucapan wa qaqaimil a'maqi ya. Qawil muhtaraqon. Gitu ya. Berapa banyak pedalaman? Nah, a'maq itu kan tempat yang terdalam, yang yang gelap gitu ya. Qawil muhtaraqon, tapi masih sepi ya. Yang menempuhnya masih belum jarang yang menempuhnya tersebut. Nah, ini al-muhtaraqon. Ada tanwinnya di belakang. Padahal kan seharusnya kalau sudah ada al, tidak boleh ada tanwin. Tanwin di sini adalah tanwin ghali untuk memperindah qafiyah atau apa saja itu ya. Akhir kalimat itu. Nah, ini dijelaskan sama Imam Ibnu Aqil, kenapa kok ada tanwin tarannum dan ghali yang tidak hanya masuk pada kalimat isim. Padahal tadi kata Imam Ibnu Malik, ciri daripada kalimat isim itu adalah tanwin. Ini wa dhahiru kalamil musannif anna tanwina kullahu min khawasil isim. Secara zahir, secara jelas tadi ya, dawuhnya Imam Musannif dari Imam Ibnu Malik itu bahwasanya semua tanwin itu khusus isim. Walaisa kadzalik, tapi padahal tidak seperti itu. Balil ladzi yahtassu bil ismu innama huwa tanwinut tamkini wat tangkiri wal muqabalah wal iwad. Tapi yang khusus, tanwin yang khusus ciri daripada isim adalah hanyalah 4 ya. Tadi kan disebutkan 6. Tapi yang khusus isim adalah 4 saja, yakni tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Nah, tanwin tarannum, wa amma tanwin tarannum wa tanwin al-ghali wa tanwin al-ghali fayakunani bil ismi wal fi'li wal harfi. Adapun tanwin tarannum, tanwin ghali itu bisa masuk, kadang-kadang masuk pada kalimat isim, fi'il, dan harf, tergantung syairnya itu ya. Itu sebagai biasan aja ya, biar bagus. Jadi yang khusus untuk isim itu hanya 4. Tamkin, tangkir, muqabalah, dan iwad. Wa min khawasil ismi an-nida nahwu ya zaitu. Nah, tadi sudah disebutkan, yang pertama kan dibajar, yang kedua tanwin, yang ketiga tidak panggilan ya. Contoh ya zaitu, wahai Zaid, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kalimat yang jatuh setelah nida itu pasti kalimat isim. Wal alifu wal lamu. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat tanda kalimat isim adalah alif dan lam.
Contoh ar-rajulu, seorang laki-laki. Ar-rasulu, al-Qur'anu, al-kitabu. Pokoknya kalau ada al-alnya itu pasti kalimat isim. Nah, kalau sudah ada al, tidak boleh ada tanwin. Harus ini salah satunya. Nggak boleh ar-rajulun, nggak boleh ya. Kalau sudah ada alnya, nggak boleh ada tanwin. Terus ini salah satu itu sebagai ciri daripada isim. Yang terakhir, wal isnadu ilaihi. Isnad ilaih. Apa namanya? Yang menjadi subjek gitu. Bisa berupa mubtada, fa'il, atau itu fa'il, atau kata yang disandarkan kepada yang lainnya. Jadi mudhof. Nah, kalau yang di sini contohnya adalah dia menjadi mubtada ya, Zaidun qa'im. Zaidun berdiri. Zaid di sini adalah mubtada subjek ini. Fama'nal baiti hasala lil ismi tamyizun 'anil fi'li wal harfi. Maka makna bait hasala lil ismi tamyizun berhasil bagi isim itu berbeda dari fi'il dan harf. Maksudnya apa? Yakni dengan tanda bil jarri wa tanwini wa nidai wa al wa isnad ilaihi al ikhbar anhu. Nah, jadi musannaf Imam Ibnu Malik itu menjelaskan pembeda kalimat isim dari kalimat fi'il dan harf itu ada 5. Ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin fil ismi tamyizun hasan itu ini ciri daripada kalimat isim. Wasta'mal al-musannif yakni Imam Ibnu Malik menggunakan al, maka nal alif wal lam, menempatkan kata alif wal lam. Jadi seharusnya kan al alifu wal lam, tapi sama Imam Ibnu Malik langsung aja disebutkan wa al. Tidak disebutkan alif wal lam. Waqad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin, dan sungguh telah terjadi pada ungkapan sebagian ulama-ulama terdahulu, yakni wahwal khalil, yakni Imam al-Khalil. Imam al-Khalil itu menggunakan al-alif wal lam, sedangkan Imam Ibnu Malik menggunakan al. Wasta'mal al-musannif musannif menggunakan musnad, menempati isnad ilaih. Maksudnya adalah isnad ilaih, musnad ilaih. Musnad ilaih tadi ya, yang kata yang menjadi sandaran. Ini menjadi subjek, menjadi fa'il, mudhof, menjadi mubtada, itu ciri daripada isim juga. Kalau dia menjadi subjek pasti dia adalah kalimat isim. Itu ya yang bisa yang kita bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu. Ustazah, saya mau tanya. Iya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, kalau tanwin itu kan baris fathah ada 2, atau kasroh ada 2, atau dumah ada 2 gitu. Ada ya fathatain, kasrotain, dumatain gitu kan yang kita tahu. Tapi di contoh ini ada tanwin itu yang berbentuk huruf nun mati gitu, Iya. Ustazah. Ya kan? Itu gimana penjelasan Ustazah? Iya. Ya, Pak. Tadi saya sudah, ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya definisi tanwin itu adalah bunyi nun mati di akhir kalimat isim. Bunyi nun mati di akhir kata, gitu aja ya. Bunyi nun mati di akhir kata. Nah, ini ya tadi ya. Nah, ini tadi itu di seharusnya kan
kasrah tanwin ya, wakaan kodin di kasrah tanwin. Tapi bunyinya nun tadi yang berada di tanwin itu dijaharkan atau ditulis oleh yang mengarang syair ini, yakni nun sukun itu. Yang jelas itu kan gini aja, kita kembalikan ke definisi tanwin itu. Bunyi nun sukun di akhir kata. Karena tanwinnya tidak ditulis, tapi yang ditulis adalah bunyinya itu, yakni nun sukunnya. Gitu. Tapi tetap di sini dikatakan oleh Imam Musannif tadi ya, tanwin. Istilahnya di sini kan ada penjelasan di pelajaran arut ya Bapak ya, arut tentang bikin syair itu kan ada pelajarannya ya, ta'arud ya. Itu kan biasanya juga ditulis benar-benar tulis nun sukun. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun kan ketika menulis tidak menggunakan tanwinnya, kata tanwin rumah tanwin itu, tapi ditulis nun gitu, benar-benar ada nunnya gitu. Itu Pak saya tanyakan lagi ya. Sependek pengetahuan saya seperti itu. Jadi dikembalikan ke. Terima kasih Ustazah. Dikembalikan ke itu tadi definisi dari tanwin itu. Ini nun sukun di akhir kata. Mungkin ada yang mau menjelaskan ya, ada yang pengetahuan lebih luas terkait hal ini. Yang lainnya apa itu, kita bahas tanwin isim dulu ya. Besok insya Allah kita minggu depan kita akan bahas fiil dan arab. Ustazah, maaf mau tanya lagi Ustazah. Ini kan kita baru tahu yang tadi Ustazah jelaskan itu kan baru muqabalah, iwad itu kan arti bahasanya pembanding lalu ganti. Kalau tamkin itu apa sih Ustazah ya? Penguat apa Ustazah kalau tamkin, goli itu apa Ustazah? Secara ini ya arti ya. Kalau tarodom kan udah tadi memperindah gitu ya. Ya. Pembanding, pengganti. Kalau tamkin apa ya? Setahu saya apa itu? Goli gitu juga. Saya belum tahu persis tuh saja. Kalau goli kan ini kayak mahal. Mahal. Tapi itu sebelum saya ini ya. Saya coba murojaah lagi ya. Saya belum ya. Soalnya ya istilahnya seperti itu ya kadang. Kalau tangkir memang kan dari nakirah ya. Nakirah. Nakirah itu kan untuk menunjukkan keumuman suatu kata. Tamkin dari kata mungkin. Kalau tamkin mungkin kalau ambil dari dia masdar makana yumakinu ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan kan gitu ya. Mungkin ini yang saya ini terkaan saya makana yumakinu tamkin, cuman makana yumakinu apa itu ya. Ya benar. Nanti coba ini ya. Dari secara sorosnya. Iya, karena yang saya pelajari memang nggak diartikan itu tamkin. Iya. Saya baca istilah aja, pokoknya tamkin gitu. Kan kata itunya nggak diartikan gitu. Ya, cuma dijelaskan. Oke, Ustazah, makasih. Sama-sama Bapak, mohon maaf belum bisa menjawab pertanyaannya. Iya, dari kayak karena tamkin gitu. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau menjawab atau ya biar diskusinya hidup ya. Ya, ini kesimpulannya ya. Jadi tanda-tanda kalimat isim kalau di dalam kitab Alfiyah itu disebutkan ada 5. Yang pertama itu jar, kita jar ya. Itu baik
kemasukan huruf jar, contohnya kata bil qalami, aku menulis dengan pena. Nah, bil qalami, al-qalam kalimat isim. Kenapa? Karena dia dibaca jar, kemasukan huruf jar di. Ini berarti kalimat isim. Yang kedua, jarnya menjadi mudhof ilaih, ya, idhofah, surat idhofah. Contohnya kata bi qalami Zaidin, menulis dengan bolpennya Zaid. Zaidin dia dibaca jar serta menjadi mudhof ilaih. Berarti karena dia dibaca jar, pasti dia adalah kalimat isim. Kemudian tapi itu mengikuti i'rab kata sebelumnya. Nah, baik dia menjadi naat atau taukid atau badal. Nah, itu kalau dibaca jar, berarti itu menunjukkan dia isim. Contohnya kata bi qalami Zaidin al-Fadhili tadi. Al-Fadhili jadi naat, mensifati Zaid yang mulia, yang mulia itu. Al-Fadhili dibaca jar karena menjadi naat, berarti Al-Fadhili adalah kalimat isim. Kemudian tanda yang kedua adalah tanwin. Tanwin yang khusus untuk tadi ya, isim itu ada hanya 4. Sedangkan yang kedua yang tarawun sama al-ghali itu bisa masuk ke fiil atau huruf. Yang khusus isim itu ada 4. Tamkin, tangkir, muqabalah, dan hina. Yang pertama tamkin itu untuk isim mu'rab ya, zaitun, rajulun, kemudian katakrun, ustadun, dan sebagainya. Ini yang dia menerima i'rab. Kemudian tangkir itu ada isim mabni untuk membedakan antara nakirah dan ma'rifatnya ya. Ya maror itu disibawaihi wa sibawaihin ta'akhara. Kemudian muqabalah, pembanding. Ini tanwin muqabalah itu masuk ke jamak mu'annas salim tadi ya. Muslimatun sebagai pembanding dari muslimina, namanya jamak mudzakkar salim. Atau lagi apa selain muslimatun, mukminatun, pembanding dari mukminina. Kemudian tanwin iwad, pengganti ya, ada kalanya pengganti dari jumlah. Contoh wa antum hina idin tanzurun. Nah, seringnya di kata-kata din it. Kalau dia tiba-tiba ditanwin, it lagi. Berarti ada yang dibuang di situ. Jadi jumlah apa, kalimatnya apa gitu. Kemudian pengganti dari isim, contoh kullun qaimun. Pengganti dari isim yang dibuang. Kalau di sini yang dibuang adalah kullu insanin qaimun. Tergantung ya, kalau kita ingin yang dimaksud adalah murid, misalnya kullu tilmidin qaimun. Terus kita bilang kullun qaimun. Kemudian pengganti dari harf jiwarin. Namanya di sini pengganti dari ya yang dibuang. Terus yang ketiga adalah nida, ya, panggilan. Contohnya ya Adamu, ya Rasulullah. Berarti kata yang setelah huruf nida itu adalah kalimat isim. Kemudian al, menerima al. Contohnya innal insana lafi khusrin illa. Innal insana, al di sini menunjukkan dia kalimat isim. Kemudian musnad atau musnad ilaih ya, yang dimaksud di sini musnad ilaih, yang menjadi subjek atau dia diidhofahkan, disandarkan. Yang mubtada anta rabbi. Anta di sini kamu adalah Tuhanku. Kamu di sini adalah subjek, berarti dia kalimat isim. Kemudian mudhaf hadza khadimu Zaidin. Ini pelayannya Zaid. Khadimu Zaidin diidhofahkan pada kalimat setelahnya. Berarti khadimu ini adalah kalimat isim. Fa'il syaribal bai'ul labana. Penjual itu sudah minum susu. Al-ba'i'u dia fa'il subjek, berarti dia kalimat isim. Ya. Kesimpulan dari pertemuan kita. Nah, memang
tanda-tanda tadi itu juga masih ini apa namanya rancu juga ya, karena kalau kalimat isim itu kan gampangannya, pokoknya kalau dia itu kata benda itu kalimat isim, baik kalimat kata benda, nama yang menunjukkan nama itu pasti kalimat isim. Tanda-tandanya itu salah satunya dari yang disebutkan di apa namanya kitab Alfiyah ini. Soalnya yang kalau kitab di apa kitab kecil-kecil kan hanya 4 ya biasanya. Ya disebutkan seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri kita coba baca lagi yang lainnya biar Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa ahil mustaqbil masyarafa wa asta'inullaha fi al-kadami maqasidun nahriya mahmiyah tuqarribul aqsabi lafzin mujazi wa tafsukul badlabi wa taqabi Ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan wa huwa haizun tafdilan mustawjibun wallahu ibatin wa liwanahu fi darajatin salamuna Adun mu'in wasmu'in harfa ulun kamim wahiduhu kalimatun wal qawlu na'am wa kalimatun qadiyu'an bil ya jarri bil tanwin wa musnadin li ismi izun has. Jadi ini ya misalnya kita kalau pengen mereteli ya, kalau di al-kalamu ini kalimat apa? Kalimat isim. Karena ada alnya. Tanda kalimat isim ada berapa? Ada 5. Jar, tanwin, nida, al, dan musnad. Itu Dalilnya mana? Ya. Dalilnya mana biasanya ya? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al musnadil ismi ini salah satu keistimewaan kalau kita belajar nadhoman ya. Jadi kalau diingat-ingat langsung menghafalnya cepat. Jadi tanda kalimat isim ada berapa? 5 sebutkan. Bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin min ismikan yuzul asal. Biasanya salah satu keistimewaannya seperti itu. Jadi lebih semangat kalau belajarnya karena ada sambil bernyanyi ya. Apalagi kalau ini kan ada 1002 bait. Itu kan kalau apa namanya akan lama ya. Dulu saja saya itu menghatamkan Alfiyah 4 tahun. Dari kelas 1 MTS sampai kelas 4 Aliyah. Nah, ini yang kemudian mungkin Bapak Ibu sempat dengar ya metode Amsilati ya, metode Amsilati. Nah, itu kan cara cepat membaca kitab kuning. Nah, itu yang ditemukan, yang disusun ya disusun oleh Yai Lukman Hakim dari Jepara. Kebetulan saya di Jepara, tapi saya kebetulan juga tidak
tidak menggunakan metode amsilatitas belajar. Nah itu ceritanya beliau kenapa kok sampai menemukan membuat metode amsilati. Padahal kan sudah cukup ya kalau kita belajar Alfiyah, Imriti, kemudian Nawawi dan sebagainya. Nah, beliau itu pas belajar di Kajen katanya. Kajen itu kan di Pati, itu beliau itu menemukan banyak teman-temannya ketika lulus dari sana itu masih belum paham nahwu sorof padahal sudah hatam Alfiyah. Akhirnya beliau menyusun intisari daripada Alfiyah apa saja kan tidak nadom-nadomannya yang beliau susun yang sering digunakan ya sebagai dasar untuk membaca kitab ini. Ya disusunlah kitab Amsilati itu. Ya isinya aslinya sama, diambil dari Alfiyah, tapi beliau dibuat metode yang lebih praktis gitu ya, biar simple ya. Ya simple gitu. Ya kayak tadi kan huruf itu apa gitu ya. Jalurnya mana ya? Diambilnya dari Alfiyah aslinya. Kalau kita kan belajar dari awal sampai akhir insya Allah ya kalau bisa hatam Alfiyah ini. Kalau beliau diacak ya, diambil intisari dari Alfiyah itu, terus beliau ya comot ya sana sini. Karena kalau kita belajar amsilati itu yang pertama dihafalkan itu kan tentang huruf jar ya. Huruf jar ada 20 haka huruf jar riwayah itulah itu. Seperti itu. Ini ya mungkin kalau min fadlik hal gunaka tariqah li hifdzil Alfiyah. Apakah ada cara ya metode untuk menghafal Alfiyah? Ya caranya memang harus diulang-ulang ya. Semuanya itu tergantung orangnya ya. Kalau dulu saya juga ngapalin itu ya seperti itu ya, sama aja ya diulang-ulang. Terus tapi tidak tanpa lagu dulu ya. Karena kan kalau setoran kan 150 bait itu kan enggak ya sebentar juga ya. Jadi kalau Muhammad bin Ahmad jadi kayak apa itu kayak umi-umi ya Ustaz. Sedikit ya kayak ya itu memang ya masih banyak ya santri-santri yang menghafalkan Alfiyah ini. Karena kalau kita dalami lagi ya, Alfiyah ini ada maksud tersembunyi atau apa ya istilahnya. Kalau kita baca ini kan sekilas dia sudah tentang nahwu sorof ya, lebih ke nahwunya. Tapi dari kata-kata beliau ini itu orang-orang banyak yang mengambil istilahnya filosofi daripada bait Alfiyah ini. Nah, salah satunya yang diselami oleh orang-orang itu adalah bait ini ya, bil jarri wa tanwin wa nidawa wa musnadun bi ismi tanwisin asal. Nah, ini kalau pengen jadi orang yang istimewa atau kalimat isim itu ya harus punya 5 ciri khas ya, jar, tanwin, nida, al dan musnad. Tapi saya lupa ya penjelasan lebih lengkapnya itu. Salah satunya jar, katanya jar itu adalah tawadhu. Kan jar itu kan kasroh lebih ke kasroh ya. Kan merunduk. Nah, kalau kamu jadi orang yang hebat harus tawadhu seperti jar seperti itu. Sampai segitunya orang-orang pengen dalam mendalami Alfiyah. Karena di balik nadoman beliau ini ada filosofi ya mungkin. Filosofi ya. Filosofi daripada bait Alfiyah itu. Dulu guru saya juga pernah cerita ya pas beliau yang mengajarkan saya Alfiyah itu pas diundang menjadi khotib pidato di acara pernikahan. Nah, kebetulan yang menjadi ceramahnya itu ada 3. Terus beliau yang terakhir, hanya beliau kehabisan bahan karena sudah banyak yang disampaikan oleh penceramah yang pertama. Ya. Akhirnya beliau mengutip bait Alfiyah untuk bahan ceramah. Itu saking
ini ya, saking mendarah dagingnya beliau dengan alfiyah sampai-sampai mau menjadikan bait alfiyah itu sebagai dasar dalam kehidupan. Banyak juga ya contoh-contoh seperti apa namanya Syekh Khalil Bangkalan juga ada yang menceritakan beliau ketika ditanya fikih malah jawabnya dengan bait alfiyah dan sebagainya. Itu saking seperti itu ya. Itu sisi lain daripada bait alfiyah. Jadi tidak hanya menerangkan tentang nahwu saja, ternyata ada sisi lain daripada bait alfiyah. Seperti itu. Ya, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Marilah kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena berdoa ya kelas lain ini. Suratul ladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Ustazah, jazakallah. Kita dikasih kefahaman. Sehat terus Ustazah. Kasih ya. Izin. Iya, Bapak.